The Garuda Palace in Indonesia's new capital Nusantara is the brainchild of sculptor Nyoman Nuarta. Throughout the construction of the presidential office, the 72-year-old was staying at his workshop in Sepaku, North Penajam Pasir Regency, East Kalimantan. He recently sat down with us to explain the meaning behind his design. Kan mempunyai sosok yang sedemikian rupa kita buat. Karena istana itu tidak sekedar untuk presiden ngantor atau bangunan atau berupa rumah, tidak di pandangan saya. Jadi harus punya nilai lebih. Ya, membangun kebanggaan bangsa, percaya diri, dignity, ya, harga diri supaya kita punya kedaulatan. Tanpa percaya diri kita nggak punya kedaulatan bangsa, mau kosong lah gitu. Maka dari itu desain ini haruslah orisinil, tidak boleh lihat kiri kanan, harus orisinil. Nuarta also highlighted how Indonesia has long used buildings left from the colonial era to be used for government offices and functions. As such, the development of new capital in Nusantara became a moment to build the new presidential office. Mungkin baru kali ini, kan dulu-dulu tuh kalau kita mau bangun istana selalu pilar-pilarnya, pilar Ionian, Korintian, itu yang sisa-sisa Belanda dulu, kolonial lah, seperti Gedung Putih lah, Gedung Merdeka juga begitu kan. Nah, kita tampil beda, tampil sesuai dengan diri kita sendiri. Itu penting sekali. Dan yang bangganya lagi, kita tidak melibatkan orang asing sama sekali. The Garuda Palace consists of over 4,000 brass and steel panels designed to develop a different hue over time. Perforated dari baja yang tahan cuaca, makanya kelihatan ada memerah. Tapi nanti dia akan berubah dalam setahun 2 tahun, dia mentambah gelap, lebih wibawa lagi. Ya, jangan coba-coba dicat itu, ya. Jangan coba-coba dicat, nggak boleh. Nah, ini karena memang dia diciptakan material ini tahan cuaca, dia berubah warnanya. Menariknya justru seniman banyak pakai itu, tapi memang harganya lebih agak mahal. Nuarta and his team completed the 77-meter tall structure, boasting a wingspan of 177 meters within 15 months, creating a job opportunities for many along the way. Nah, saya ini pematung, tukang patung, bisa menghidupi ratusan orang. Ratusan orang, dulu 1.000 pematung. Bayangkan tuh 1.000, biasanya keluarganya kan 4 orang, istri dan anak 2. Itu kalikan 4.000 orang yang saya hidupi gitu. Nuarta and his team also constructed the wings sculpture at Nusantara's Kusuma Bangsa Park. He highlighted the fact that the sculpture was finished according to plan, signifying Indonesia's ability to utilize technology. Contoh, bisa bikin patung sayap ini lagi ya. Patung sayap itu cuma 2,5 bulan. Tingginya 17 meter loh. Bahannya kuningan. Coba ada nggak di dunia? Nggak usah, ini cari jauh-jauh. Cari aja di mana-mana. Kalau bisa kasih tugas 2,5 bulan, bisa nggak? Gitu. Nah, kalau nggak pakai teknologi dan kekuatan manpower kita, skillnya itu hebat-hebat, ya nggak jadi. Nyoman Nuarta has produced hundreds of sculptures since 1970s. Several of them are standing in the cities across the archipelago, but the majority of his works are on display at the Nuart Sculpture Park in Bandung, West Java. Pak Nyoman termasuk seniman produktif. Banyak sekali karya yang sudah Pak Nyoman buat, mungkin sekitar 300-an lebih karya yang sudah Pak Nyoman buat. Tapi di sini kan tidak semua karena galerinya juga tidak bisa menampung semua karya itu. Jadi sebagian ada di storage. Jadi yang di display, yang dipajang di pameran indoor maupun di outdoor, mungkin yang ada di Nuart sekitar 100-an karya. Nuart Sculpture Park dibangun itu Pak Nyoman ingin menginspirasi dengan 3 konsep besar. Yang pertama tentang art, yang kedua tentang culture, yang ketiga tentang nature. Jadi tidak hanya semata-mata galeri tempat menyimpan atau memamerkan karya Pak Nyoman, tapi ada nilai yang menjadi value tempat ini.
Nuarta also employs a distinctive technique known as patina in his works. Pak Nyoman yang saya lihat beliau punya sistem namanya patina ya. Patina ini pencucian logam ya, jadi patung sebelum dipasang dicuci dulu ya dengan bahan kimia. Untuk apa? Untuk menunda proses korosi atau karat, kemudian supaya tidak berjamur. Pak Nyoman tidak mau karyanya berubah ekspresi karena adanya faktor jamur ataupun karat, maka dicuci dulu. Kemudian nanti lama-kelamaan dia akan muncul proses oksidasi tadi, ada warna hijau ya. Hijau ini merupakan karat yang keluar dari tembaga yang warnanya makin lama akan makin bagus. Aside from color identity, Nuarta's artworks are also known for its dynamic effects. Take a look at this legendary Borobudur sculpture. Measuring 240 cubic centimeters in dimension, the display is a smaller scale model of a 12-meter installation in Bekasi, West Java. Nyoman Nuarta also created the Jalasveva Jayamahe statue in Surabaya, East Java. The name means our glory is at the seas. The 31-meter statue depicts an Indonesian Navy officer wearing a service dress uniform. Other than human figures, Nyoman Nuarta's artworks also highlight social issue. Nightmare marks a moment in May 13 to 14, 1998, when Jakarta was gripped with riots. Pesan moralnya apa dari karya itu? Setiap ada kerusuhan, setiap kejadian senantiasa perempuan yang menjadi korban. Padahal kita harus sadar kita semua orang jahat, orang baik lahir dari rahim perempuan. Betapa kita harus dihormat terhadap perempuan. Itu karya yang berjudul Nightmare. Saya selalu kalau menjelaskan itu merinding ya, karena maknanya luar biasa dalam. Those are several aspects that we can glean from Nyoman Nuarta sculptures. Currently, the artist is working as a member of Task Force for the Infrastructure Development of Indonesia's new capital, Nusantara.